Iya, Ibu. Oke, sebelum itu Ibu mau periksa kehadirannya. Sekarang dulu ya Laki. Tangannya di meja. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Banyak, Ibu. Banyak. Kenapa? Izin. Sakit juga, Bu. Apa? Oke lah, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan memimpin doanya dan kalian ikuti. Oke. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Punya. Namanya Kambing. Coba Anjing. kakinya ada hamster kakinya ada berapa? 4. Bebek. Anjing. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam hewan. Di sini Ibu akan membacakan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapainya. Yang pertama, mampu menyebutkan contoh hewan di sekitar kita. Dan yang kedua itu ada membedakan antara vertebrata dan invertebrata. Dan yang selanjutnya itu ada menjelaskan bagaimana sih cara mereka berkembang biak hewan itu. Ada ovipar dan vivipar. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi ciri-ciri hewan seperti mereka bergerak, mereka bernapas seperti apa dan menggunakan apa. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, siapa yang mau ikut Ibu ke kebun binatang Bayangan? Tunggu. Semuanya mau ikut ya? Ya, Bu. Silakan siapa yang mau maju? Maju. Nah, sekarang Ibu bakal kasih hewan ini ya. Terus biasa kamu dapat kucing. Nah, anak-anak semua yang sudah kebagian di mobilnya, kalian cukup bayangin aja ya, kalian lagi di kebun binatang Bayangan. Iya. Nah, karena hari ini kita bakal kenali hewan yang ada di sekitar kita harus tahu dulu nih apa perbedaan dari setiap hewan. Adik-adik bisa lihat dulu ya ke depan. Yang pertama itu ada dari bentuk tubuh. Coba sebutkan Isti. Apa perbedaan bentuk tubuh dari katak dan dari kucing? Kalau kucing besar, Bu. Iya, kalau katak sedang. Iya, besar. Lalu yang kedua itu dari alat geraknya. Kalau katak itu alat geraknya kaki. Kalau kucing sama juga kaki, Bu. Iya, tapi dia bergeraknya dengan cara apa kalau katak? Katak bergeraknya dengan cara melompat. Kalau kucing berjalan, iya berjalan. Nah, terus anak-anak coba sebutkan hewan apa yang berjalan menggunakan sayap selain burung dan kupu-kupu. Iya, kepompong, belang, lebah. Nah, lanjut ya. Yang selanjutnya itu kita ada dari bentuk badannya. Kalau kucing itu bentuk badannya seperti apa ya, Pak? Berbulu. Iya, berbulu. Kalau katak berlendir, Bu. Berlendir. Oke. Terus kalau Firda, hewan yang bersisik itu apa ya? Ikan. Iya, ikan. Pinter. Nah, sekarang kita lihat dari ukuran tubuh. Yang kecil itu ada semut, nyamuk, lebah, belalang. Kalau sedang itu ada kucing dan bebek. Kalau besar itu ada gajah, gorila dan sapi. Nah, menurut Jasa dan Isti, hewan yang kalian bilang itu bentuknya seperti apa? Sedang. Ya, besar. Kalau Isti? Kecil. Ya, kecil. Oke, boleh kita
anak-anak ada di daratan, contohnya itu kucing, kambing, ayam, semut, dan lain-lain. Kalau air ada apa aja? Ikan, cumi, hiu, ya. Lalu ada yang hidup di dua dunia, namanya apa? Amfibi. Iya, contoh hewannya? Kodok. Ya, kalau di pohon itu hewan yang bisa memanjat dan terbang. Coba hewan apa? Iya, pintar monyet. Lalu yang kedua burung ya. Lalu ada tanah. Kalau tanah itu hewan yang hidupnya di tempat gelap dan di bawah kita. Apa itu hewan apa? Ya, pintar. Lalu cara bertahan hidupnya itu ada melindungi diri, menyamar, bergerombol, dan berlari cepat. Anak-anak bisa lihat ya ada hewan apa aja di sini. Oke, yang selanjutnya itu ada perkembangbiakan hewan. Anak-anak, hewan itu melahirkannya dengan cara apa saja? Melahirkan, lalu bertelur. Lalu ada yang melahirkan dan bertelur. Yang bertelur itu disebut ovipan. Jadi hewan-hewan itu dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, ikan. Lalu yang kedua itu ada vivipan, yaitu hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, kambing, anjing. Ya, pintar. Lalu yang selanjutnya itu ada hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata itu adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk menopang tubuh dan melindungi syaraf. Contohnya itu ada ikan, yaitu terus amfibi, kakak, lalu reptil, ular. Nah, yang selanjutnya ada invertebrata. Invertebrata itu kebalikan dari vertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini, yaitu ciri-cirinya itu ada hewan berpori, contohnya spons laut. Lalu yang kedua ada hewan berombak, ubur-ubur, cacing, hewan lunak, dan hewan yang kakinya berbuas. Nah, yang selanjutnya kita akan menonton video ya. Mari belajar sambil bermain. Belajar mengenal hewan. Saatnya bertualang. Yuk jelajahi hutan ini.
tinggalnya di darat. Jenis makanannya itu daging atau karnivora. Cara bentuk kembang biak itu dengan melahirkan atau pipipan. Oke, beri tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu kan hewan di sekitar kita itu banyak. Nah, jadi hewan itu memiliki perbedaan. Tadi kan dari bentuk apa? Bentuk tubuh. Yang kedua apa? Ukuran tubuh ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Nah, untuk selanjutnya itu ada di tempat tinggal. Tadi tempat tinggal ada apa aja? Darat. Terus, cara bertahan hidup. Nah, setelah itu yang terakhir itu adalah perkembangbiakan. Nah, tadi perkembangbiakan itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja? Yang pertama? Yang kedua? Setelah itu, tadi kan kita udah bisa membedakannya dari ukuran tubuh, dari cara hidupnya gimana, tempat tinggalnya, dan selanjutnya itu ada vertebrata dan invertebrata. Ada yang masih ingat gak? Vertebrata itu apa? Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang lunak. Dan yang kedua itu ada invertebrata, berarti itu kebalikannya. Nah, jadi invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang lunak. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan saja. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa untuk semangat dimanapun kalian berada dan bahagia dimanapun kalian berada. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Mari selesai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Mufradiska, saya Hera Indonesia, saya Mutiara. Di sini kami akan melakukan refleksi pembelajaran. Jadi pada pembelajaran ini kami menggunakan teori konstruktivisme, di mana siswa membangun pemahaman melalui pengalaman sehari-hari dan diskusi. Oke, untuk pengelolaan kelasnya itu kami menggunakan aturan sederhana dan juga komunikasi antara siswa dan siswa lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.